Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Sapa Matematik. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas soal-soal matematika kompre. Nah, di video sebelumnya sudah nih yang kita bahas terkait masalah-masalah soal kompre, yaitu part 1, part 2, part 3. Dan ini kita akan bahas part keempatnya, yaitu soal-soal lanjutannya gitu ya. Tapi sebelumnya pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe dan silahkan share jika video ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, yang kita akan bahas terkait soal kompre. Oke, di sini teman-teman lihat ya, ada beberapa soal terkait soal matematika kompre. Nah, ini ada 14, 15 dan seterusnya. Kita akan bahas satu persatu mungkin ya. Nah, di sini kita akan bahas mulai dari soal yang pertama. Oke, di sini ya. Yaitu soal nomor 13, yaitu soal yang berkaitan dengan belah ketupat. Nah, di sini soalnya itu adalah sebuah belah ketupat ABCD digambarkan pada sumbu koordinat dengan titik A 5,7, titik B 8,3, titik C 5,-1. Yang ditanya koordinat titik D yang mungkin adalah, oke, ini ternyata tentang belah ketupat ya. Oke, pertama kita gambar mungkin ya untuk belah ketupat. Belah ketupat di sini X ya, sini sumbu Y. Nah, di sini yang pertama titik A kita gambar, kita misalkan sini 5, maka sini misalkan 7 gitu ya. Nah, maka kurang lebih di sini untuk titik A. Kemudian titik B 8,3. Kita misalkan sini 8, kemudian di sini 3 gitu ya. Kita hubungkan titiknya, nah kurang lebih di sini. Nah, ternyata sini adalah titik B. Nah, kemudian titik C. Titik C adalah 5,-1. Negatif 1 di bawah ya. Nah, berarti kurang lebih di sini. Ini adalah titik C. Nah, maka karena dia gini ya, karena dia belah ketupat, maka kemungkinan, nah seperti ini gambarnya ya. Otomatis titik D di sini, daerah sini ya. Sini adalah titik D. Oke. Kita misalkan, misal ya, titik D adalah X, Y. Nah, inilah kita cari berapa X, Y-nya. Oke, teman-teman harus tahu ya untuk sifat ini belah ketupat seperti apa. Ini sisi-sisinya sama semua ya. Ini sama-sama karena gambar kurang stabil ya, kurang sama jaraknya gitu. Oke, nah di sini untuk mencari jarak, pasti teman-teman harus tahu ya untuk jarak dua titik itu menggunakan rumus ini. Karena ini sama, karena belah ketupat, maka panjang DA gitu ya, ruas garis DA ini akan sama dengan jarak dari D ke S ya, D ke C gitu, kan sama gitu. Nah, oke, jarak ya, karena jarak dua titik, jadi rumusnya ini DA, maka DA, A-nya adalah 5, maka 5 kurang X kuadrat tambah 7 kurang Y kuadrat, itu akan sama dengan DC. DC, C-nya berapa? 5 ya, 5 kurang X ya, kuadrat, kemudian tambah dengan negatif 1 dikurang Y ya, Y dikuadratkan. Oke, nah di sini kedua ruas sama-sama dan ini ya, 5 kurang X dikuadratkan. Oke, nah, ini ternyata tinggal yang ini, kita kuadratkan sebelah ini, berarti 7 kuadrat berarti 49, 2 dikali negatif Y, kemudian dikali 7 berarti negatif 14Y, kemudian ditambah dengan Y kuadrat, sama dengan negatif 1 kuadrat berarti 1, 2 kali negatif Y, kemudian dikali negatif 1 berarti positif ya, positif 2Y. Kemudian ini negatif Y kuadrat, berarti Y kuadrat. Oke, di sini kembali ada Y kuadrat yang mungkin bisa kita coret ya, karena dikurangin dia jadi 0. Di sini kita pindahkan kedua ruas, maka sini jadi 16Y ya, negatif 16Y. Kemudian 49 kita pindah ke ruas sana, berarti negatif 48. Maka kita peroleh Y sama dengan negatif 48 dibagi dengan negatif 16. Hasilnya berapa? 3. Nah, kita udah dapat 3-nya nih. Nah, sekarang kita lanjut untuk cari X-nya. Nah, Y-nya sudah dapat, sekarang kita cari untuk X-nya. Nah, untuk cari X-nya, kita bisa pakai rumus yang ini ya. Yang ini, tadi kita tahu bahwa jarak, sekarang kita pakai yang ini, jarak DA. Jarak DA akan sama dengan, jarak DA juga akan sama dengan ini, jarak AB ya, akan sama gitu ya. Nah, DA, kita tahu bahwa DA tadi apa? 5 dikurang X dikuadratkan, kemudian tambah 7 dikurang Y dikuadratkan, sama dengan AB, berarti B-nya 8 dikurang di A-nya, X-nya berapa? 5 ya. Ini rumusnya ingat ya, kalau jarak itu, saya ini misalnya ada AB gitu ya, maka ini nanti misalnya ada X2 kurang X1, atau X, ini A gitu ya, dikuadratkan kemudian tambah Y
2 kurang Y1 kemudian dikuadratkan gitu ya. Oke, di sini 8 ini kuadratkan kemudian ditambah dengan 3 dikurang 7 dikuadratkan. Oke, di sini kita dapat berarti 5 kuadrat kurang 2 kali 5 kali X berarti 10X, kemudian tambah X kuadrat. Kemudian ini tadi Y-nya kita dapat 3 ya. Berarti Y sama dengan 3, berarti 7 kurang 3 berarti 4, 4 kuadrat berarti 16. Gitu ya. Kemudian ini 3, 8 kurang 5 adalah 3, 3 kuadrat adalah 9. Kemudian 3 kurang 7 negatif 4, negatif 4 kuadrat berarti dia adalah 16. Oke ya. Nah, di sini sama-sama 16 ya mungkin ya. Oke, mungkin boleh. Mungkin kita seranakan. Oke. Maka kita peroleh ini X kuadrat kurang 10X 25 ya. Tambah 25. Kemudian 9 kita pindahin ya. Berarti jadi 9 kurang 9 sama dengan 0. Maka kita peroleh X kuadrat kurang 10X tambah 16 sama dengan 0. Di sini kita bisa faktorin ya. Berarti kita faktorin jadi X kurang 8. Kemudian X kurang 2. Nah, jadi ada dua kemungkinan X, yaitu X sama dengan 8. Kemudian ini X sama dengan 8. Kemudian satu lagi X sama dengan 2. Oke, kita lanjut ya. Ini mohon maaf tadi sedikit terpotong. Nah, tadi kita peroleh bahwa gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Kemudian kita peroleh X-nya ada 2, yaitu X sama dengan 8 atau X-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita cek yang mana yang memenuhi. Kita kembalikan ke gambar. Nah, tadi kan kita udah kita udah perkiraan bahwa D-nya di sini. Nah, sekarang untuk kalau mungkinkah untuk X-nya itu adalah 8 gitu ya. Sedangkan di sini 5, sini yang 8-nya. Otomatis ini nggak memenuhi ya. Maka untuk yang ini tidak memenuhi. Jadi yang kemungkinan X di sini adalah 2 ya. 2,3. Oke ya. Nah, berarti untuk memenuhi titik D adalah 2,3. Oke, jadi dapat ya koordinat titik D. Nah, sebenarnya karena ini adalah ujian kompre pasti membutuhkan waktu yang cepat ya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau dari gambar teman-teman sebenarnya udah tahu pasti jawabannya segini gitu. Nah, tadi kan kita udah gambar seperti ini ya. Nah, sini cara cepatnya, cara cepat. Nah, kita udah tahu gambarnya seperti ini. Nah, otomatis untuk menentukan titik D ini karena kan ini kan harus harus sama, kemudian ini pasti sama ya. Ini sama. Otomatis karena ini harus juga sejajar ya. Karena ini juga tadi udah segaris, otomatis kan gambarnya pasti seperti ini, harus segaris ini, harus sama gitu ya. Otomatis ini pasti nanti dia dapat titik Y-nya adalah 3, karena di sini tadi titik B-nya juga di 3. Nah, sekarang di sini berapa gitu ya? Di sini berapa untuk dapatkan ini ya? Nah, di sini pasti kemungkinan adalah 2 gitu. Kenapa 2? Oke, kenapa 2? Karena di sini tadi kan jarak ini kita sudah tahu ya, jarak ini ke sini pasti sama dengan ini, kan diagonal, pasti ini sama. Jarak B ke ini sama. Maka karena ini jarak X ini, tengah ke sini B adalah 3 ya, karena 5 ke ini adalah 3, maka ini juga kita kurangi 3 jaraknya. Pasti di sini nanti ketemu 2. Makalah jawabannya adalah 2,3. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal tentang nomor 18 tentang integral ya. Nah, ditanya luas daerah dari yang dibatasi oleh Y sama dengan 2X tambah 8 sama dengan ini. Kalau misalnya kita gambar bisa sih, mungkin kita ambil gambar ya, simple gitu ya. Untuk yang Y pertama, Y1, 2X tambah 8. Berarti kalau misalnya X-nya 0, maka Y-nya 8. Kalau misalnya Y-nya 0, maka X-nya adalah negatif 4 ya di sini. Ini untuk Y1 ya, Y1 sama dengan 2X tambah 8. Ini kalau misalnya memang kita mau gambar sebagai konsepnya. Ini kemudian garis kedua Y-nya 6. Kemudian kalau misalnya X-nya ini berarti X-nya adalah 2. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk gambarnya itu. Nah, oke, untuk cari integralnya. Nah, sekarang kan katanya di garis 0,1. Ya udah, kita tinggal integral aja dengan batas integral 0 sampai 1. Dari yang ini kita tinggal kurangin ya. Kurangin yang salah satu ini ya, Y1 kurang Y2 boleh dx gitu. Sama dengan integral 0 sampai 1, yaitu 2x tambah 8 kurang 6 tambah 3x ya jadinya ya. Kemudian dx. Nah, sama dengan integral 01, 2x tambah ini berarti 5x tambah 2 dx. Nah, sama dengan, ini kan jadi 5 per 2x kuadrat ya. Ini diintegralkan, ini jadi 2x. Batasnya 0 sampai 1. Ya udah, tinggal kita masukkan satunya.
Berarti 5 per 2 dikali 1 kuadrat 1 ya. Tambah 2. Berarti 5 per 2 tambah 2. Kalau ini pasti 0 ya, dikurang 0 gitu. Nah, maka tinggal dia 9 per 2 satuan luas. Oke, siap ya. Nah, jadi ini ya untuk caranya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau gambar, ya udah langsung cari hasilnya gitu. Oke, baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini yang nomor 16. Soal nomor 16 itu terkait ini ya, logaritma. Oke, kita selesaikan untuk nomor 16. Ini logaritma. Ini kan 25, kemudian dia pangkat 3 log X sama dengan 625. Nah, teman-teman bisa lihat ya video terkait konsep logaritma di sini ya. Nih, tinggal klik untuk nonton videonya. Oke, di sini ada konsep, ini 25. Kita tulis, ini 625 kita tahu itu 25 pangkat 2 ya. Nah, berdasarkan ini, karena ininya sama, ini 25 sama-sama 25, maka pangkatnya juga harus sama dengan gitu. Maka kita peroleh 3 log X sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa pakai eksponen, boleh. Kalau misalnya pakai eksponen, berarti kita pakai ini. 3 pangkat 2 gitu ya. Ini 3 pangkat 2 akan sama dengan X. Maka X sama dengan 9. Oke, siap ya? Atau kalau misalnya kita pakai logaritma, maka kita bisa pakai gini. 3 log X akan sama dengan 3 log 3 pangkat 2. Nah, ini kan udah sama ya. Ini udah sama basisnya. Maka ini akan sama dengan X sama dengan 3 pangkat 2. Oke, berarti 9 ya. Oke, siap ya? Oke. Nah, oke, kemudian untuk yang nomor 17, ini diketahui PQRS adalah belah ketupat dengan panjang sisinya 10 cm dan panjang salah satu diagonalnya adalah 16. Ditanya berapa luas? Oke, ini ada belah ketupat, ini nomor 17. Belah ketupat gitu ya. Misalnya tadi PQRS. Nah, panjang sisinya adalah 10. Berarti ini ya. Ini 10. Nah, salah satu diagonalnya adalah 16. Berarti kita misalkan gini ya. Adalah 16 cm. Nah, oke ya. Karena ini sama dengan yang ini, maka ini panjangnya 8 ya. Ini juga 8. Nah, sekarang untuk luas ini, luas belah ketupat, nah, sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Setengah dikali diagonal 1 kita udah dapat ya. Berapa tadi diagonal 1 ini adalah 16. Nah, sekarang kita cari diagonal 2 berapa? Nah, diagonal 2 adalah PR. Berapa sih panjang PR? Oke, kita pakai teorema Pythagoras. Karena ini ini siku-siku ya, maka ini kita pakai teorema Pythagoras. Karena panjang ini ke sini adalah 8, ini adalah 10, maka kita bisa cari ini. Misalkan sini O ya. OR dengan Pythagoras berarti OR kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang dengan 8 kuadrat. Karena dia sisi miring ya. Maka kita dapat berapa ini? 100 kurang ini ya. 100 kurang 64 berarti 36. Oke. Nah, kita dapat ini agak ini ya, berarti sini. OR sama dengan akar 36. Berarti OR sama dengan 6. Nah, karena kita sudah dapat OR 6, sini 6, maka sini 6 juga ya, karena sama ya. Karena sama. Maka panjang PR adalah 6 tambah 6 adalah 12. Maka D2 adalah 12. Sehingga kita kalikan. Ini mungkin kita bagi dengan 8. Maka 8 kali 12 adalah 96 cm kuadrat. Oke, gampang ya? Oke, baik teman-teman. Ini kita lanjut ya untuk bahas soal berikutnya, yaitu nomor 18. Nah, nomor 18, ini kita baca soalnya itu. Misalkan fx sama dengan 3x tambah 5 dan gx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 22. Nah, ini maka nilai dari, nah ini kita baca dari belakang ya. G komposisi F, atau mungkin kadang orang sebutnya itu bundaran, G bundaran F, 0 adalah, nah ini ingat ya berkaitan dengan fungsi komposisi. Nah, jadi untuk cara jawabnya, nah ini kita paham dulu, kita cari dulu untuk yang G komposisi, untuk yang X-nya gitu. Untuk yang X-nya. Nah, ini sama dengan F, nah, X. Artinya, kita substitusikan GX-nya ini ke persamaan Fx-nya. Tadi Fx adalah ini ya, 3x tambah 5. Jadi, ini X ini kita ganti jadi GX gitu. Nah, jadi, ini sama dengan 3, kita ganti dengan GX, tambah 5. Nah, sekarang GX tadi adalah persamaan ini ya, X kuadrat kurang 4X tambah 2. 22 gitu ya. Jadi kita kalikan, kita ganti GX-nya, yaitu X kuadrat kurang 4X tambah 22. Kemudian kita tambah dengan 5.
Nah, sekarang lanjut sama dengan, ini kita kalikan ke dalam berarti jadi 3x kuadrat kurang 12x tambah 3 kali 22 adalah 66 tambah 5. Nah, sekarang ini adalah G bundaran F gitu ya. Tapi yang untuk X. Sekarang pertanyaannya adalah untuk yang kalau misalnya X-nya itu kita ganti jadi 0. Nah, berarti G bundaran F ketika X-nya sama dengan 0 adalah kita ganti. Ini jadi 0. Berarti ini jadi 3 kali 0 kuadrat kurang 12 kali 0 tambah 66 tambah 5 berarti 71 ya. 71. Nah, sekarang ini 0 berarti tinggal 71. Oke, siap. Berarti untuk yang G bundaran F untuk yang X yang sama dengan 0 adalah hasilnya 71 nilainya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kemudian kita lanjut ke yang nomor 19. Nomor 19 ini berkaitan dengan transformasi itu. Ini jika titik B sama dengan titik B negatif 2,7 dicerminkan pada garis Y sama dengan negatif X, maka bayangan titik B adalah. Nah, jadi ini kita pakai cara cepat aja ya. Nah, teman-teman bisa lihat rumusnya. Ini rumusnya seperti ini ya, rumusnya. Oke, itu ya rumusnya ya. Sekarang kita lihat untuk yang dia kalau misalnya dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. Oke, berdasarkan rumus, kalau misalnya ada titik X, Y dicerminkan, misalnya refleksi gitu ya, terhadap Y sama dengan negatif X, maka hasilnya adalah jadi negatif Y, negatif X. Gitu ya, untuk rumus cepatnya. Nah, jadi kalau misalnya B-nya adalah ini negatif 2,7, otomatis kalau misalnya kita refleksikan ke sumbu ini ya, Y sama dengan negatif X, nah kita ganti ya, Y-nya, X-nya adalah negatif 2. Y-nya adalah 7. Maka di sini jadi negatif Y, negatif 7 gitu ya. Koma, ini negatif X. X-nya adalah negatif 2. Negatif kali negatif positif, berarti ini jadi positif 2. Oke, jadi inilah hasil pencerminannya. Oke, ya bisa dipahami ya. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu nomor 20. Nah, di sini adalah median dari data 3,954108465 gitu ya. Oke, kita hitung dulu. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata data ini adalah genap ya. Ini genap. Nah, karena genap, tapi kita urutin dulu ya. Mungkin kita urutin. Kita urutin dulu untuk yang ininya. Kita urutkan. Nah, kalau setelah kita urutkan itu menjadi gini ya. Berarti jadi yang terkecil. Berarti dari 3... Kemudian lanjutnya berapa? 4,4. Kemudian berapa? 5-nya ada 2, 5, 5. Kemudian 6. Kemudian 7 nggak ada ya, 8, 8. Kemudian 9 ya, ada 1, 9, ada 10. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah 10 nih. Nah, karena dia ada genap, maka kita untuk rumusnya ini, untuk median ya, karena dia genap, maka rumus mediannya adalah ini. Suku ke N kemudian ditambah dengan suku N tambah 1 kemudian dibagi dengan 2. Oke, ini N per 2 ya, sorry. Ini N per 2, ini juga N per 2. Kemudian nanti ditambahin 1 gitu ya. Nah, ini UN per 2, N-nya tadi 10 ya, berarti U5 ya. U5 ditambah U6 dibagi 2. Nah, sekarang sini tadi kita lanjut ya untuk mediannya. Mediannya U5-nya berapa? Ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Ini U5, ini U6. Oke, ternyata 5 tambah 6 dibagi 2. 5 tambah 6, 11. 11 dibagi 2 adalah 5,5. Nah, ternyata median dari data ini adalah 5,5. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke, mungkin sekian video kali ini terkait pembahasan kompre. Kita akan lanjut di pembahasan soal selanjutnya, itu di video-video selanjutnya. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe dan silahkan share buat teman-temannya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.